Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga Congor, Tegal, ludes dilalap api. Kami juga akan hadirkan keseruan warga di berbagai daerah memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Ruat bumi, tradisi warga Derma Suci di Kabupaten Tegal, mohon kemakmuran dan dijauhkan dari bencana. Puluhan kapal nelayan yang bersandar di dermaga Pelabuhan Congor, Tegal habis terbakar. Hingga Selasa pagi api belum bisa dipadamkan. Polisi kini masih menyelidiki penyebabnya. Belasan kapal ikan yang sedang terparkir di dermaga Pelabuhan Congor, Tegal, Sari, Tegal, ludes terbakar Senin malam. Warga dan nelayan yang mengetahui peristiwa ini berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena material kapal yang mudah terbakar seperti kayu dan fiber menyebabkan api dengan cepat merambat ke kapal lain. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN membuat warga panik. Menurut saksi mata, awalnya api hanya membakar satu kapal di dermaga sisi selatan, namun tak lama kemudian api menyebar ke kapal lain. Hingga Selasa pagi, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas damkar, polisi, dan warga. Sejumlah titik api masih terlihat di antara puing-puing bangkai kapal. Dari data kepolisian, sementara ada 28 orang yang membuat laporan dengan jumlah total kapal yang terbakar sebanyak 52 unit. Kesulitannya jangkauan jarak menuju lokasi juga tempatnya ini yang paling ini kan ini airnya dangkal. Jadi kebetulan pada saat kejadian air laut lalu surut sehingga kapal untuk keluar itu mengalami kendala pendangkalan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan. Sugiartono dan Kuncur Wijanto melaporkan dari Kota Tegal. Minimnya alat pemadam api di kapal dan sekitar pelabuhan diduga membuat kebakaran kapal di Pelabuhan Congor, Tegal tak bisa diatasi secara cepat. Pemadaman api yang membakar 52 kapal di dermaga Pelabuhan Congor, Tegal, Sari, Tegal dilakukan hingga Selasa pagi. Diduga minimnya alat pemadam ringan di atas kapal dan hidran sekitar pelabuhan menjadi penyebab kebakaran tidak bisa diatasi dengan cepat. Kebakaran juga diperparah karena dermaga Pelabuhan Congor berlebihan kapasitas, sehingga api cepat merambat ke kapal lain lantaran jarak antar kapal saling berdekatan. Kebanyakan seperti pernah kami sampaikan sebelumnya, alat keselamatan yang kurang di kapal. Contoh apa? Nah, sehingga apabila di tiap-tiap kapal itu tersedia ada percikan api kecil segera bisa diatasi. Tapi kalau nggak ada ya. Rumah lantai 2 di permukiman padat penduduk di Pati terbakar Selasa pagi. Kebakaran diawali dengan suara ledakan seperti petasan. Rumah lantai 2 yang sedang ditinggal pergi bekerja terbakar. Api terlihat dari lantai 2 disertai asap pekat membumbung tinggi. Kebakaran sempat membuat warga panik karena berada di permukiman padat. Apalagi warga sempat mendengar suara ledakan seperti bunyi petasan. Warga khawatir api merembet ke permukiman. Beruntung petugas pemadam segera datang dan 1 jam kemudian api bisa dipadamkan. Dugaan awal api bersumber dari korsleting arus listrik. Di dalam rumah ya. Tinggal pendinginan.
Kemarau panjang mengakibatkan air Danau Rawapening di Kabupaten Semarang menyusut lebih dari 3 meter. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bagi irigasi persawahan. Sejak sebulan terakhir, debit Danau Rawapening di Kabupaten Semarang terus menyusut. Bahkan penyusutan mencapai lebih dari 3 meter. Akibatnya beberapa bagian danau mengalami pendangkalan. Kondisi ini sebagai dampak musim kemarau yang terus berkepanjangan. Lahan pertanian warga di wilayah Demak dan sebagian Gerobokan pun ikut terancam karena irigasi bergantung pada ketersediaan air danau. Selain mengancam pertanian, aktivitas nelayan pun ikut terganggu. Para nelayan kini hanya bisa menyisir pinggiran danau seperti di wilayah Bawen dan Tuntang. Habis airnya, karena diperlukan di sana untuk mengairi air di Demak itu, sawah-sawah di Demak. Penyusutannya kira-kira berapa? Ya sekitar 3 meteran lah. Kebanyakan gitu mas. Terus satu faktor apa itu anunya ya sulit itu mas, otomatis namanya aja pasang harusnya di dalam air itu, ini di atas air kok itu, karena ya ini tadi saya separuh dari Rawapening itu semuanya sudah susu. Ini mas, paling banter itu 2 kilan air itu. Jika kemarau makin panjang, para nelayan terancam kehilangan sumber penghasilan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Baca Pres Anies Baswedan enggan menanggapi bergabungnya Partai Golkar dan PAN yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Anies mengaku koalisinya fokus dengan agenda perubahan yang diusung, yakni menghadirkan keadilan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat. Karena itu ia enggan mengomentari banyaknya partai seperti PAN dan Golkar yang ramai-ramai mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres mendatang. Hal itu disampaikan Anies di Padepokan Kalisoga, Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes. Anies memilih tidak mengomentari koalisi lain dan lebih berkonsentrasi pada agenda yang diusungnya nanti. Sejauh ini Anies didukung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun nasib koalisi perubahan dianggap belum solid terkait nama bacawa pres pendamping Anies. Konsentrasinya bukan membicarakan tentang koalisi lain. Konsentrasi kami adalah membicarakan agenda yang menyangkut hajat hidup keluarga-keluarga di Indonesia. Mereka lah yang menginginkan adanya perubahan kondisi hidup. Ingin lapangan pekerjaan lebih mudah, ingin sembako lebih murah. Bagi rakyat, apapun nama koalisinya, berapapun partai ada di koalisinya, yang penting ada perubahan kondisi hidup. Dan karena itulah kami menawarkan perubahan. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang pergantian presiden, ini adalah tentang perubahan nasib keluarga-keluarga. Warga desa Dharmasuci Kabupaten Tegal menggelar Ruat Bumi. Tradisi yang digelar setiap tahun ini untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar desa mereka selalu diberi kemakmuran dan dijauhkan dari bencana. Ratusan warga desa Dharmasuci Tumparua iringi tradisi Ruat Bumi yang digelar setiap tahunnya. Sebuah kentongan berusia ratusan tahun, gunungan buah-buahan serta sayur diarak keliling desa oleh warga. Kentongan yang dibalut kain putih merupakan peninggalan leluhur desa pada zaman Kerajaan Majapahit. Karena usianya yang tua, kentongan menjadi benda pusaka yang dikeramatkan warga desa. Yang menarik adalah penyajian air ruatan dari 7 sumber mata air yang merupakan simbol kerukunan warga setempat. Tradisi Ruat Bumi digelar setiap tahun oleh pemerintah desa dan warga. Tujuannya agar desa mereka selalu diberi kemakmuran dan dijauhkan dari bencana. Setiap tahun di bulan Suro atau Muharram itu kita laksanakan di Desa Dharmasuci, itu menjadi satu tradisi yang memang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Ini mulai dilakukan sebelum era Majapahit, artinya setelah Arak-arakan diakhiri dengan penyerahan kentongan dari sesepuh desa kepada kepala desa Dharmasuci. Puncak tradisi Ruat Bumi diwarnai rebutan gunungan hasil bumi oleh ratusan warga. Warga berharap akan mendapatkan keberkahan dari buah dan sayuran yang mereka dapat.
Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.